Assalamualaikum Velas. Bagus. Bagus. Kan saya tidak tahu kalau konten-konten kamu akan seperti apa, kan aku tidak tahu. Aku tadi udah siap-siap nih ngegas gak nih. Ternyata gesturnya doang. Gesturnya mengancam. Assalamualaikum Velas. Bagus. Kan Nick. Thank you. Sudah menormalisasi opening biasa aja. Iya. Dulu udah pernah yang berisik-berisik itu soalnya. Capek kan? Iya. Oke, selamat datang di ini konten gue yang baru namanya Belajar Hidup, Bang. Karena hidup lebih susah dari matematika gitu. Iya betul. Iya kan. Kalau matematika paling nggak bisa sin cos tangan, tapi kalau hidup nggak punya teman kan bahaya. Wah, sin cos tangan nggak punya teman, bagus. An di belakang nih, gokil lu, keren lu ya. Iya. Baru jeping jadi pas kencing tuh apa ya? Iya. Itu kok bisa gitu kayak sin cos tangan nggak punya teman gitu kan? Kalau Rima tuh AA gitu. Kalau bibir lu AB ya. Iya, beda bait, nggak sinkron, betul. Jadi di episode kali ini gue langsung aja ngobrol sama Bang UU. Ya, tuh support YouTube-nya Niko ya. Tolong ya. Iya. Saya support YouTube Niko. Respect, full support dari saya lah. Ya. Baik banget Bang Us, gue langsung chat Bang Us mau bikin video boleh gak? Let's go katanya. Waduh. Iya. Karena gue ngalamin seneng juga ketika gue ketemu orang yang gue respect, terus tiba-tiba dia mau. Itu menyenangkan buat gue. Jadi dan maksudnya gue juga bukan dari yang antah berantah lu siapa, lu ngajakin gue collab gitu mah banyak gitu ya. Bang di podcast gue dong ngobrol soal hidup, Bang di konten YouTube gue dong buat konten ini bla bla bla. Ya gue nggak kenal gitu. Gitu apa yang lu perjuangkan, apakah ini cuma buat viewers, lu ngajak gue coba buat viewers, tapi kalau lu sendiri nggak punya value ya buat apa? Berarti value-nya ada di gue dong, bukan di lu. Bener kan? Bener. Gitu, tapi karena gue tahu value lu apa, jadinya gue mau gitu. Iya, karena emang makanya kalau lu main GTA selain dapat duit dan juga respect kan. Iya kan? Iya. Karena menurut gua mendapatkan respect itu lebih sulit dibanding dapat uang. Betul bang. Lu korupsi dapat uang, lu jadi bandar narkoba dapat uang, lu jadi penjahat dapat uang. Tapi respectnya nggak ada gitu. Nah itu dulu gue berpikiran dulu gitu bang, apa tuh orientasinya cuma kayak view, cuma lama-lama capek gitu. Kayak kagak kemana-mana juga gitu. Iya, dan sebelumnya kan emang udah lu pernah main di konten gue juga sebelumnya, karena gue respect sama lu gitu. Kalau misalkan dilihat kayak menguntungkan atau tidak, gue tidak pernah iya maksudnya tidak pernah melihat dari itu gitu. Bukan sudah jelas tidak gitu. Enggak, karena nggak ada yang tahu gitu, kayak misalkan kayak posisi gue aja sekarang, kayak di posisi kayak sekarang gitu. Banyak orang yang dulu meremehkan gue gitu, kayak sudahlah habis diboikot nggak bakal bisa kemana-mana, pasti hidupnya berantakan apa segala macam gitu. Tapi yang ternyata ya keikhlasan, ketulusan, terus kerja keras, usaha dan doa gitu, ternyata emang pada akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan dari 1000 penderitaan gitu. Iya sih benar. Iya nggak sih? Kayak lu 2000 tahun tinggal di goa nih. Terus untuk pertama kalinya lu lihat senja gitu, matahari gitu. Iya sih. Pasti kayak wah, anjing gitu. Kesininya senja jadi kata-kataan. anak senja lu. Padahal kita belum tahu nih kalau misalkan orang yang zaman dulu, zaman orang purba di goa gitu ya. Terus ngeliat matahari, wah, kok panas ya, kok hangat gitu, kok pengen bikin musik folk gitu. Kok tiba-tiba ingin country gitu. Bercerita tentang semesta gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue ke lu juga, gue lihat lu nggak dari nol. Gue ngelihat gerik lu ngelihat lu yang maksudnya berdamai gitu kan. Gue kan sekarang ini kan gue banyak ngobrolin soal berdamai dengan diri sendiri di kehidupan normal gitu. Yang kata orang bilang normal, ternyata di kehidupan normal orang yang nggak normal tuh banyak gitu, yang harusnya nikmatin rasa sakit, maksudnya ya kalau lu nggak betah keluar, yang kalau lu nggak suka ya bilang nggak suka, kalau lu nggak ngerasa nggak serk lu cari yang serk gitu, masa harus diobrolin gitu, masa harus ada orang yang ngomong, harusnya kan itu sebenarnya secara dari diri aja gitu. Iya kan, tapi dari dalam. Gua yang ngerasa itu obrolan gua sehari-hari, gua bikin YouTube kok banyak orang yang makasih abang sudah mewakili gue. Lah selama ini lu kenapa gitu? Iya sih. Iya kan? Padahal gue niatnya bikin YouTube ya karena gue pengen cerita aja gitu.
nggak bakal tahu ternyata banyak orang yang terjerembab gitu Iya, iya. di pilihan-pilihan hidup yang dia nggak bisa tegesin gitu. Bener. Udah tahu nggak nyaman bosnya kayak tai gitu, tapi Nggak berani keluar. demi anak istri Iya gitu. itu, iya bener. Demi keluarga gitu, tapi lu nya ngeluh mulu gitu. Jadi lu menghindari satu dosa tapi melakukan dosa yang lain gitu ya, sama-sama aja. Iya, bener, gitu sih Bang Niko. Iya. Nah makanya gue bikin konten ini Bang, maksud gue kayak belajar hidup, karena hidup kan nggak sesimpel itu gitu. Banyak value yang orang tuh belum bisa lihat dari lu misalnya gitu. Iya. Gue di konten ini tuh gue pengen nanya satu pertanyaan yang kayak gue penasaran banget gitu dari lu gitu. Gue tahu dulu dari lama banget Bang, dari nge-host Suci 4 kali. Iya. Suci 4 kan ya lu Iya ya? betul. Iya, Gantiin Ernest. Sama Babe. Oh. Nah, iya itu dia, dari situ gue tahu lu, terus kayak gue liatin belakangan kayak YouTube lu segala macam kan, kayak ngebahas soal berdamai sama diri sendiri. Iya, dunia kerja kayak gimana Iya. gitu, bersikapnya kayak gimana, iya. Soal kejujuran gitu. Iya, Nah, iya. tapi satu pertanyaan pengen gue tahu banget dari Bang Us adalah dengan lu yang sekarang gitu, lu kan apa adanya banget gitu kan. Terus kayak jujur banget gitu. Iya. Terus kayak lu kayak kelihatannya tuh hidup buat lu tuh kayak ya udah emang yang datang ke gua yang gua hadapin gitu, bener. Iya kan? Nah, iya. Lu pernah punya penyesalan gak sih Bang dalam hidup lu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Sekalipun nggak ada. Ya dulu pernah punya penyesalan kayak misalkan kenapa sih gue masuk SMA ini? Kenapa sih dulu gue kuliahnya nggak benar? Kenapa sih dulu gue nggak lebih dulu memulai ini semua gitu, kayak ya memulai YouTube dari awal karir gue apa segala macam gitu. Cuman pada akhirnya ya mungkin kalau gue langsung bikin YouTube gue nggak bakal punya cerita untuk dibagikan gitu. Karena orang yang paling bijak adalah orang yang berjalan paling jauh. Bukan yang membaca buku paling banyak. Kayaknya ada yang salah deh dari konsep bijak sekarang. Jadi kayak daripada gua ngejilat ludah sendiri mendingan gua baca buku aja, jadi gua nggak harus merasakan gitu. Iya. Iya kan? Karena lu harus ngerasain dulu. Karena emang lu harus ngerasain gitu yang Iya. yang namanya apa ya, yang kalau gua lihat sih yang gua rasain, apa yang gua baca dari manga, apa yang gua tonton dari anime, itu semuanya berdasarkan dari dunia nyata. Iya. Jadi kayak mungkin bedanya dia punya Kamehameha, dia punya Kage Bunshin gitu, dia punya buku magicnya Asta Black Clover gitu. Tapi kalau lu lihat di situasi, lu coba netralin perasaan lu terhadap gemerlap anime dengan semua kekuatannya, dan lu coba aplikasikan itu di kayak misalkan Naruto gitu. Naruto kan sebenarnya menyuarakan suara orang-orang yang terbuang yang selama ini dianggap kalau orang tuanya sudah tidak ada, berarti lu nggak ada masa depan gitu. Lu nggak ada backingan. Iya. Iya nggak? Lu nggak punya orang dalam, lu nggak punya link, lu nggak punya apa-apa, lu mau jadi apa gitu. Iya kan? Kalau lu lihat lu buang semua QB-nya, ninja-ninjaannya gitu. Ya lu cuma lihat kayak anak manusia aja yang yatim piatu, lu mah masih yatim. belum piatu gue. Iya. Cuma Naruto nggak sumbing. Iya benar. Normal dia. Iya kan? Kalau lu buang itu semua, ya Naruto cuma anak yang tidak punya orang tua terus struggling. Ya makanya dia bandel. Karena nggak ada yang larang. Makanya dia kalau makan ramen gak bayar, ya duitnya dari siapa? Iya kan? Ya karena dia punya abang-abangan, Kakashi. Bilangnya mah guru, tapi itu sebenarnya mah abang-abangan. Iya kan? Iya, yang bikin dia survive dia sih. Itu. Hiruka. Guru Hiruka. Iya. Sensei bener. Hiruka Tapi emang sensei. iya Bang, kalau misalnya dilihat lebih dalam gitu ya. Kayak kemarin gue mikir gitu lagi nongkrong, lagi mabuk gitu sama teman-teman gitu, terus mikir kayak di Naruto pun side karakternya gitu. Kayak misalnya Neji gitu. Apakah kalau dia nggak mati, apakah dia akan dapat respect segede Naruto gitu? Nah itu dia kan, iya kan kayak si Neji kan sebenarnya dia dari ibaratnya anak tiri, Iya. klan tiri, bukan klan murni gitu. Ibaratnya kerajaan, rajanya selingkuh sama selir kan? Iya, selirnya gundik. Iya kan? Iya. Iya gundik, aduh gundik lagi anjing lu. Zaman Bapak Abraham Makanya tuh bibir lu belah, sembarangan lu ngomong gundik kayak lu anjing lu. Jadi kayak selingkuh terus ternyata anaknya lebih berbakat dibanding Hinata gitu. Iya kan? Iya, Nah itu terjadi. Gitu lu punya anak kandung yang lu sayang-sayang, yang lu ngerasa ini kayaknya perusahaan gua nih buat dia gitu. Tapi ternyata dari istri kedua lu, anaknya ternyata lebih capable. lebih berpotensi gitu. Tapi kalau misalkan ntar
dibilang si suami ini yang punya perusahaan ini selingkuh, merusak citra perusahaan. Iya. Itu kan kalau iya. di dunia nyata seperti Iya, itu iya, gitu. iya, Nah, iya. lu sampingin semuanya, lu baca itu, anjing ini realita gitu. Iya, iya, iya. Kan ibaratnya nggak mungkin orang bisa membuat imajinasinya cuma sebatas ninja-ninjaan. Ninja-ninjaan benar. Udah, tapi Tapi berangkatnya dari keresahan nyata. keresahan nyata itu. Iya, benar sih, benar. Iya kan? Iya. Kayak Naruto punya Kurama gitu. Kurama tuh apa sih kalau misalnya gua boleh telaah gitu. Kurama itu menurut gua rasa bitter seorang yang dari dulu dicaci maki iya. orang gitu, dimarahin orang, diremehin orang, itu jadinya Kurama. Yang sebenarnya dia bisa jadi jahat. Naruto berhak marah sama dunia. Berhak banget, benar. Iya nggak? Benar. Orang bapaknya nyelamatin desa, ibunya juga nyelamatin desa, tapi dia dianya tidak dapat dikutuk. respect. Iya. Iya nggak? Iya. Dia tidak dapat respect yang harusnya dia dapatkan gitu. Iya. Iya kan? Malah dia dibawa anak bengal, anak iblis. Iya kan? Dibilang anak iblis segala macam. Naruto bisa aja jadi the best villain di anime atau sendiri. manga Iya, Naruto itu sendiri. Iya. Tapi dia pilih untuk ya udah sih, gue pengennya jadi Hokage. Benar sih. Bener ya? Itu sebenarnya Naruto bisa masuk ke Akatsuki. Orang-orang bitter sama hidup. Dia punya pilihan untuk masuk Akatsuki gitu, untuk kayak fuck the world lah anjing gitu. Gue punya Kurama anjing di sini gue gitu. Gue mau ngapain bebas gitu, tapi enggak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang cuma keren ya grafisnya, animenya, ih kenapa ya flow ceritanya gini. Ya lu sebagai mangaka nih, begitu lu ngerasa resah di hidup lu gitu, gue tuh nggak suka nih sama sistem pendidikan, gue nggak suka nih sama sistem parenting gitu, gue nggak suka nih cara masyarakat merespon orang-orang yang punya cacat sosial, entah janda, entah anak broken home, anak yatim segala macem. Gue arahnya mau kesini gitu. Nah ini wibu-wibu kontol gitu, yang ngerasa bisa membuat plot cerita lebih baik. Lu aja nggak punya hidup gitu. Anjing. Gimana bener, sih? Setuju banget gue, ya Allah. Gimana sih gitu? Itu sederhana kan. Nah cuman itu dia kayak sekarang banyak wibu poser kan. Banyak banget. Ya. Banyak wibu poser yang Uus suka wibu, gue juga suka bang gini. Zaman dulu bro, gue suka laruku aja. Lu aneh banget selera musik lu, kampung. Sosokan ngerti lu laruku-larukuan. Sekarang bro, orang sosok Nggak ngerti aja bikin deh. iya, Kimetsu no Yaiba lu nonton gak? Lu nonton One Piece dari awal gak? Apaan lu ngeremehin gue anjing? Lu orang-orang yang dulu ngapain suka Jepangan lu gitu. Ini dong My Chemical Romance. Iya gue suka My Chemical Romance itu, tapi mainstream gue gitu Jepang gitu. Kan ada yang bisa diambil gitu. Iya gitu. Lu nggak sekedar nonton. Iya, keren si Uus ya. Sekarang pemikirannya gini. Karena saya lebih dahulu memahami komik dibanding Anda. Itu dia. Anda cuma lihat skill-skillnya doang. Saya melihat One Piece dari awal sudah anjing, isinya pecundang semua. Begitu. Iya benar sih. Iya. Dari sisi lain gitu. Dari sisi lain, bukan dari yang harusnya Luffy itu jurusnya jangan yang gini. Kenapa gitu? Tuhan One Piece tuh Eiichiro Oda, Anda siapa gitu. Iya kan? Iya bener bang, kayak banyak orang di sekarang tuh kayak nggak mau ngelihat prosesnya gitu. Kayak di titik lu sekarang sampai sekarang kan mungkin prosesnya kan panjang banget dan nggak semua orang kuat buat. Betul. Nah iya. Ya kayak sekarang gini deh, kayak gue baru bikin YouTube. Terus gue bikin backpack nge-cover lagu Laruku. Lu bayangin aja. Sedangkan banyak yang nge-cover lagu yang ganteng, yang cantik gitu, yang lagu yang lagi hits apa nih? Iya, cari trending iya. Gue nggak sama sekali. Gue suka Laruku, gue pengen nunjukin ke orang gue suka Laruku gitu. Iya. YouTube itu fungsi buat gue itu. Gue respect. Iya, gue mengekspresikan apa yang gue rasain dan respect yang pengen gue kasih ke orang. Kayak misalkan lu ke gue nih, gue respect sama Bang Gus nih. Gue ngajakin Bang Gus main ada YouTube gue sama. Gue dari dulu dengerin Laruku. Iya kan? Ya udah, gue Laruku aja. Dulu gue nggak bakal tahu ternyata viewersnya paling gede itu. Lu bayangin aja gitu. Terus kayak, si Us kok bisa ya gini-gini. Lah nggak tahu anjing.
Karena lu lihat trending. Nah, itu Karena lu lihat yang lagi rame. Lu nggak berkaca kayak hidup lu gitu. Iya. Lu apa yang sudah lu lewatin gitu. Iya itu dia. Iya kan? Banyak orang yang kayak orientasinya buat awalnya itu ya buat trending, buat cari fame aja gitu. Iya, jadi kayak enak ya Uus sekarang. Uus bla 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 gitu. Berarti lu tidak memaknai YouTube gue secara mendasar. Nah, iya. Yang jadi dasar YouTube gue adalah proses hidup gue. Iya, benar. Gue fokus kayak hidup gue biar nantinya ketika gue nanti tua terus gue pikun. YouTube gue lagi. adalah memori gue. Anjing, iya benar. Iya enggak? Gue mata udah rabun. Iya enggak? Pikiran udah pikun, tapi gue nonton samar-samar tapi pasti akan kepanggil gitu. Jadi sebenarnya YouTube gue yang gue kerjain sekarang adalah semuanya itu isinya adalah soal hidup gue, apa yang gue sukai, apa yang gue ini segala macam gitu. Yang orang-orang fokusnya gila udah ada brand masuk, udah ada sama Classmate sama Vibe apa segala macam udah gitu kayak bukan itu gitu. Iya benar. Makanya gue nonton YouTube gue liat kayak anjing mau dengan proses yang begitu panjang. Gue tuh penasaran gitu kayak dengan pola pikir lu yang emang dari dulu kayak selalu gue ikutin karena gue ngerasa kayak lu tuh bisa menyuarakan gitu loh kayak suara orang-orang yang kayak punya keresahan yang sama gitu. Yang pengen real aja gitu, pengen jujur aja gitu. Ya emang gini sih nih kayak apa ya kayak orang tuh kadang-kadang suka lupa pulang. Suka lupa pulang. Mereka ngerasa pulang itu harus pulang ke rumah. Padahal pulang itu maksudnya ya mau sebanyak apapun gue ke Holy Wings, Beer Garden gitu dengerin lagu Izinkan Aku gitu. Mau gue dengerin di luar sana lagu-lagunya Bruno Mars, gue sing along. Gue pulang, gue dengerin lagu ya laruku. Iya. Gitu. Maksud gue kayak kadang-kadang orang kadang suka lupa buat pulang gitu untuk melupakan hal-hal yang membentuk seperti apa dirinya gitu. Kayak apa bener. Iya. Gitu. Jadi ya kayak menurut gue kayak YouTube sekarang jadi kayak orang-orang jadi berlomba buat ngejar fame aja gitu daripada sebenarnya nggak salah sih. Iya. Sebenarnya nggak salah sih nih gitu. Cuman yang selalu gue tegaskan adalah lu bisa nggak edukasi teman-teman lu gitu. Lu kasih tahu ke mereka gitu kalau ya gue pengen fame di sini gitu. Biar yang nantinya dituduh nggak beres tuh bukan cuma gue gitu. Iya. Iya berarti kan misalnya ada pak YouTuber atau artis yang punya image baik-baik aja gitu. Terus mereka kecelek gitu. Iya itu kan? gue bang bener anjing. Pasti mereka dibelain gitu. Omongannya adalah jangan melihat seseorang ini dari satu sisi doang. Tapi lu ngelihat gue cuma satu sisi. Double standard anjing. Makanya hidupnya nggak kemana-mana. Di Gofar kan gue ngomong gitu. Kalau hidup lu double standard, hidup lu nggak bakal kemana-mana gitu. Maksudnya gue udah pernah terjun langsung ngerasain itu bang. Di saat gue kayak nyari trending, nyari kagak kemana-mana bang. Makanya karir gue sekarang gini-gini aja gitu. Nah itu dia. Perjalanan itu yang mahal. Iya. Proses belajarnya. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu nih. Karena nggak semua orang mau nyoba. Gitu. Lu udah pernah nyoba trending? Lu mau nyoba cari video yang viral, yang gampang gitu buat di view orang gitu. Dan ternyata itu tidak kan? Pas giliran lu jadi diri sendiri dapet kan? Nah di luar sana itu ada orang yang kayak gitu. Yang misalkan pas dia nyari view banyak yang nonton, giliran dia jadi diri sendiri nggak ada yang nonton. Bener. Karena orientasi dari awalnya udah salah. Iya. Itu. Iya. Iya kan? Secara tidak langsung sebenarnya berevolusi gitu. Evolusi gue juga dari industri, dari TV gitu. Terus gue akhirnya bikin seperti ini. Ya, apakah gue punya pembelajaran dari situ? Iya banyak gitu. Banyak. Dan hal yang paling sulit buat dibuang adalah citra gitu. Gue dianggap goblok, gue dianggap iya aja, gue dianggap artis yang sama kayak yang lain gitu. Cuman muka gue nggak seganteng mereka, gue nggak sekaya mereka, tapi dituduh dengan masalah yang sama. Yang gue mah dapat masalah beneran, mereka mungkin cuma gimmick gitu. Paham kan maksud gue kan? Iya. Nah itu yang memperkaya gue, itu perjalanan gue gitu. Kadang-kadang kita tuh suka nggak mau tahu kayak kita main game RPG lah gitu. Tiba-tiba lu
lihat gue equip gue nih, pedang gue gede banget nih. Heeh. Sekali one hit nih, Dar, mati. Iya. Lu tanya sama gue, Us, lu beli ya? Iya. Pasti gitu kan. Padahal gue kasih tau, Niko, kalau lu ke dungeon yang sebelah sini, ya, lu ke lantai paling bawahnya, abis bos lagi, lu dapet nih pedang. Tapi orang nggak mau lihat itu biasanya. Gak mau lihat itu. anjing. Iya. Nganggepnya kayak Us mah artis. Dapat pedang segede gini mah paling Udah dia langsung beli. privilege, iya. Iya. Padahal mah gua hunting. Gitu loh. Jadi banyak orang yang akhirnya tidak mau mengambil jalur yang tidak diikuti oleh orang lain gitu. Karena percuma gitu, nggak bakal jadi konten. Iya. Udah jauh-jauh ke dungeon, paling bawah, terus kayak fuck, nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan? Sedangkan gue dapet gitu. Ya kan? Terus lu jadi nyalahin gue. Iya. Ya kan? Jadi kemarin gue baca puisinya Untung Wardoyo. Jadi di situ ada kata-kata yang seperti ini di depannya banget, bukan di puisinya ya, di depannya banget. Tulisannya seperti ini. Jadi si Untung Wardoyo itu umur udah 50. Di Bandung tinggalnya, terus dia kemana-mana naik sepeda. Iya kan? Iya. Teman-teman ini selalu khawatir Untung ini keserempet. Terus jatuh. Dan kejadian. Jatuh nyusruk tuh si Untung yang punya buku Di Ujung Waktu. Nama buku puisi namanya Ujung Waktu. Tulisannya kayak gini, sederhana banget tapi itu kena di gue. Tulisannya Untung itu menjalani karirnya sama dengan kegiatan dia sehari-hari, yaitu adalah bersepeda. Yaitu apa? Dia menggunakan sarana yang tidak diandalkan orang banyak sembari waspada terhadap bahaya. Dalam sekali. Iya kan? Apa yang gue kerjakan pun sama. Gitu kayak ini bukan sarana. Iya. Ini bukan sarana yang bisa diandalkan orang banyak gitu. Untuk nyari duit, untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup gitu. Ini bukan sarana yang kebanyakan orang andalkan gitu. Tapi gue tetap mengandalkan ini sembari waspada marah bahaya. Iya. Gue udah naik sepeda, udah mah lambat, keringetan, keserempet gitu. Dan orang pasti nyalahin gue. Lu sih lagian orang pada naik motor, lu naik sepeda. Lah nggak gitu bos. Prosesnya. Iya itu. Bener sama gue juga banyak ngalamin kayak dulu gue berdoa WS gitu. WS sekarang udah naik banget gitu. Yes. Kayak, banyak orang kayak vibe juga kan Wes. Iya. Betul. Sobat vibe. Makanya aku pajang di sini supaya kali aja ayo. Iya. Kali aja ayo ya. Iya. Banyak kayak ngeremen gue. Ya udah tuh nih temen lu udah sukses, lu kapan tuh kayak kok gini-gini doang gitu. Nah itu dia. Banyak yang bilang gitu bang. Cuma ya itu dia, gue tuh ngeliat lu banget gitu kayak begitu gue look up ke lu kayak iya tapi Bang Us juga nggak langsung jadi kok dalam perjalanan karirnya gitu. Mungkin ada baiknya kayak gue harus coba ngikutin aja prosesnya kemana hidup bakal ngebawa gue gitu. Iya, sembari berusaha. Gitu. Iya, sembari berusaha. Nah, tapi yang gue penasaran banget dari lu itu bang kayak kadang ketika lu berusaha menjalani proses itu kan ketika hidup ditempatkan sama pilihan gitu. Iya. Iya, lu pasti kayak ada nggak sih beberapa kali lu ngerasa salah pilih gitu. Tapi lu nggak pernah menyesali itu gitu. Gimana ya? Gue sih pasti ngasih tahu hal ini sih ke teman gue yang ngomongin soal ini ke gue ya. Gue jadi udah punya template buat beberapa hal yang emang itu udah jadi patokan hidup gue gitu. Kayak misalkan lu mau ke rumah gue dari Kemayoran nih, gitu kan, dari Jakarta Timur kan. Dari Jakarta Timur. Utara ya? Kemayoran pusat. Pusat, dari Jakarta Pusat. Mau ke Ciputat nih, ya kan? Dari Jakarta Pusat mau ke Ciputat. Cakep. Iya, pantun. Sama, rimanya sama. Ya kan? Terus lu pilih nih sama teman-teman lu. Handphone lagi pada mati nih, ya kan? Baru lewat tol apa lewat jalan biasa, ya kan? Jam segini ya, malam-malam jam 8 malam nih. Kayaknya kita lewat tol aja deh. Gitu kan. Terus pas sampai tol macet. Ya kan? Tahu gitu kita lewat jalan biasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau lu pikir-pikir emang lu jalan biasa pasti bakal lancar juga. Iya sih, benar. Ya nggak itu. Tahu juga, kan lu nggak tahu gitu. Iya, lu ngerasa kalau lu tuh kayak menjadi Tuhan. Kalau lu menyesali sesuatu lu jadi Tuhan. Iya. Seolah-olah kalau lu pilih
pilihan yang lain akan menjadi lebih baik buat lu gitu. Wow. Itu kena gue. Padahal mah enggak gitu. Coba lu dulu enggak bikin video-video nyari-nyari trending, enggak nyari-nyari video viral. Emang hidup lu bakal lebih baik. Lu mungkin nggak bakal ketemu gue. Misalkan lu jadi YouTuber yang dari awal lu bikin video terus dari trending itu sudah menjual gitu. Orang udah banyak yang ngelihat lu gitu. Mungkin hari ini lu nggak bakal ada di sini, Nick. Iya sih, benar. Ya gitu. Jadi kenapa gue harus menyesali sesuatu kalau misalkan kalau gue pilih yang lain gue gak ketemu lu gitu. Sederhananya gitu. Iya. Ini kan gue seneng nih ketemu lu hari ini nih. Kalau ada salah satu pilihan hidup gue yang gue pilih yang lain, mungkin jadi gak ketemu. Karena gue dari waktu itu bertanya-tanya bang, kayak dalam hati gitu dari sendiri. Ini belum pernah gue sampaikan ke mama nih gitu ya. Gue bertanya apakah dulu ketika bokap gue sakit gitu, terus gue punya uang yang cukup buat ngebiayain biaya berobat dia, karena kan dulu kan dia katanya harus pasang baterai lah di jantungnya, kayak Samsung bapak gue anjing. Waduh, bos Mortal Kombat tuh. Oh itu Samsung ya? Itu Samsung tuh yang bisa jadi orang lain. Nah apakah kalau misalnya dulu gue udah punya uang, posisinya apakah bokap gue sekarang masih hidup gitu? Gue bertanya gitu bang. Itu ada beberapa kali gitu kayak misalkan kayak teman dekat gue gitu kayak lagi susah coba nyari bantuan ke gue. Ini yang paling sedih sih, maksudnya kayak saudara gue yang dulu bantu gue banget, namanya Adiarta nih, gue kasih tahu. Namanya Adiarta. Dia tuh dulu nolong gue banget. Gue dulu nggak ada duit buat makan siang, gue makan di rumah dia. Gue nggak ada duit buat makan malam, gue makan di rumah dia. Saat gue lagi nggak punya uang, dia nikah. Dan dia mau minjam duit ke gue sejumlah ya puluhan lah gitu. Terus gue bilang kayak dalam hati kecil gue gitu kayak, aduh, kalau gue nggak diboikot aja, mungkin gue gini gitu. Itu karena gue saking sayangnya sama dia, sama kayak lu ke bokap lu. Kayak saking sayangnya terus lu sampai menyesali pilihan lu gitu. Nah gue tuh udah lama nggak ngerasain itu. Gue udah lama tidak merasakan hal itu nih gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa gitu, terus akhirnya gue hapus saat itu juga. Udah mulai kepikiran gitu, terus gue hapus. Nanti gue ada duit, gue bahagiain keluarga lu. Gue gak bisa bantu lu sekarang, mungkin gue bakal bantu lu nanti. Iya sih. Iya. Itu melegakan hati gue. Tapi ya sih ketika gue bertanya gitu, gue kayak ngelihat sosmed gue gitu, dengan perkembangan kontennya yang sekarang kayak orang lebih apa ya, lebih bisa terima dibanding gue yang dulu gitu. Iya. Mungkin ternyata berarti bokap gue pergi gitu, meninggal gitu, mungkin ada manfaatnya kan. bukan manfaat. Kesannya bokap lu tuh kayak ekstra kulit manggis gitu, ada manfaatnya anjing lu. Enggak, bukan ada manfaatnya. Maksudnya mungkin ada legacy gitu. Iya. Ada legacy, ada warisannya. Warisannya mungkin bukan berbentuk uang gitu. Warisannya berbentuk kepercayaan diri gitu. Warisannya dalam bentuk berdamai sama diri sendiri yang selama ini lu selalu bertarung dengan itu gitu. Dan bokap lu ngasih kesempatan kayak mungkin ya, gue kalau misalkan dari perspektif lain gitu, mungkin kayak gini sih, kayak ya maafin papa deh kalau kamu hidup menderita gitu. Kayak ya mungkin kali ini papa pergi, papa kasihinnya deh gitu. Kayak silakan gunakan papa deh untuk konten-kontenmu gitu. Bener gak sih? Kayak iya kan gitu. Yang lu bilang kayak semakin lu ngebawa bokap lu semakin bangga sama bokap lu kan? Iya. Lu bilang gitu kan, itu di sosmed apa di mana lu bilang kayak gitu kan, suatu saat lu sukses lu bilang kayak bokap gue yang bikin gue kayak gini. Iya. Itu kan mungkin kalau misalnya bokap lu nggak posisinya nggak meninggal kemarin, mungkin ya lu akan biasa aja sama bokap lu gitu. Iya sih. Iya kan? Iya kan? Tapi dia ngebuat pilihan di hidup lu jadi kayak mau nggak mau nih, bokap lu tuh ada di hati lu, bener-bener di hati lu. Iya. Mau nggak lu, misalkan lu dapat awarding apa gitu, the best YouTuber atau mungkin the best content creator gitu, lu mau ngomong ya terima kasih buat Lukas, buat Thomas yang selalu ada buat gue gitu. Enggak, yang paling pertama keucap tuh bokap pasti. Ya di sini soalnya bro gitu.
Iya sih dari ya Allah. Iya. Iya kan dia rela jadi bahan bakar konten lu. Kasarnya gitu sih. Kasarnya begitu gitu. Sayang itu bokap lu sama lu gitu. Iya. Ya mungkin kalau gue nggak diboikot, gue nggak bakal punya YouTube kayak sekarang. Gue nggak mungkin sekreatif sekarang. Mungkin kalau gue nggak dikata-katain orang, mungkin gue nggak sekreatif sekarang. Mungkin kalau misalkan gue ngikutin mau mereka, gue tidak punya konten seperti sekarang. Iya. Gitu. Jadi gue tuh nggak pernah sama sekali mau dengerin kata orang gitu karena gue sudah pernah. Gue sudah pernah mengikuti kata pasar, kata industri, kata atasan, kata direksi, kata eksekutif produser, kata tim kreatif. Gue udah pernah ngelakuin itu. Dan jadi apa? Cuma jadi babu. Iya sih. Nggak kemana-mana sih bener sih. Iya. Gue kayak mungkin di zaman-zaman medieval gitu, kayak mungkin zamannya komik Berserk gitu. Gue di penjara kurus gitu kan. Gitu kan gue lapar gitu. Babu mulu ya. Gue di penjara kan gak dikasih makan gitu ya. Buah apa yang gitu kan. Gue kerjaan tiap hari kan suruh ngelawak kan ceritanya gitu. Menghibur kerajaan gitu kan. Ngapain lu? Ngomong-ngomong sendiri. Aku sedang membuat materi buat besok yang mulia gitu. Buat yang lebih lucu. Tapi kemarin aku baru saja membuat tertawa satu kota ini yang mulia gitu. Saya nggak mau tahu. Buat yang lebih lucu. Gitu. Terus pas di saat gue di tempat pemenggalan gitu karena gue nggak lucu. Terus gue lihat samping ada komedian baru gitu. Kayak, masih semangat gitu. Gue cuma bilang kayak cek belum rasain cek. Bro, ngelawaknya mendingan buat teman-teman lu dah gitu. Atau enggak lu jadi pelawak keliling dah gitu. Jangan bro jadi pelawak kerajaan bro. Nih nasib gue nih. Halo gitu. Mungkin gue dituduhnya dengan hal-hal macam-macam. Kayak dia tidak mengikuti aturan kerajaan, makanya dia dihukum mati gitu. Dibilang ke masyarakat mah begitu, padahal mah emang guanya sudah tidak berguna. Gitu. Iya sih. Sudah diperah saya. Gitu. Jadi selama ini aku ngelawak yang selama ini dulu aku melawak dengan bahagia. Bikin lawakan tuh yang ini gue nggak kebayang nih ekspresi penonton denger jokes ini kayak gimana gitu. Kayak abis turun panggung tuh kayak aduh lega gitu. Nggak sabar deh pengen manggung lagi. Iya kesenangannya ya. Iya. Hilang ya. Sampai manggung. Jadi tugas, iya benar. Tar dulu belum siap gitu. Iya sih. Jadi kalau bisa dibilang kayak gue menyesali pilihan gue untuk berada di industri, tidak. Karena itu nggak akan ada lo yang sekarang kalau misalnya nggak ada lo yang berproses itu. Ya mungkin saat itu waktu gue lagi mau dipancung itu jadi ini kerajaan gitu. Akhirnya gue dipenggal tuh, ya kan, diboikot. Kepala gue buntung kan, gelinding, ces gitu. Ternyata kepala gue nih, terus nyemplung ke pot nenek sihir gitu. Nyemplung terus kayak kepala gue kan masih mikir tuh. Set itu terus si nenek sihirnya gitu emang dia sedang berinovasi pengen bikin manusia buatan gitu. Gue ingin bikin manusia buatan gitu. Terus kepala gue nyemplung, dia nggak tahu gitu. Shu gitu. Terus pas gue balik nih, ces gitu. Nah si penyihirnya bingung. Loh kok ini orang bangun-bangun ngeluh. Lu kan sebagai manusia buatan gue nih, lu harusnya nggak ngeluh gitu. Lu harusnya gue ajarin gitu. Bilang, gue langsung gini kayak, thank you udah ngidupin gue gitu. Gue langsung cabut gitu. Iya sih, bener deh. Tapi itu bener bang, kehidupan nyata gue nih. Misalnya kayak dulu kan gue MC Seventeen gitu. MC Seventeen Gope ya? Sejuta lah, alhamdulillah sejuta. Anjir. Kok budgetnya di atas gue. Oke lah. Sejuta tapi itu mentok bang. Udah 3 tahun gak naik-naik.
Nah, biarin lah. Iya. Tetap aja kalau gua tiup lilin mah gua lurus gini ya. Iya, gue kan. Koma gini. Ya, dari samping Gitu. Tawa lagi si anjing. Ya gue dulu nge-MC Seventeen gitu. Dari base gue datang ke dunia itu karena memang kayak gue dari SMA tuh senang bikin orang ketawa gitu. Iya. Tapi lama-kelamaan ketika gue nge-MC terus tiap minggu ada, seminggu 2 gitu. Lama-lama nggak bersyukur sih Bang, bener. Kayak anjing nge-MC mulu gitu. Sampai akhirnya jokes gue tuh udah template aja gitu, tiap minggu gue pakai lagi gitu. Tapi ketika di stop sama corona ini gitu, gue jadi kangen gitu kayak pengen dah bikin orang ketawa lagi gitu. Emang harus gitu. Pilihan-pilihan buruk itu yang akan membuat lu kangen dengan apa yang lu cintai kan. Waduh, yes. Aduh kena lagi gue. Iya, kayak misalkan gue sama bini gue nih, banyak ribut segala macam. Tapi itu yang gue kangenin sama dia. Terus kayak anjing gue jadi kangen ya sama dia nih gitu. Gue kangen akur sama dia. Gimana ya biar gue akur sama dia gitu. Karena gue kangen akur, gimana caranya gue membuat sebuah sistem di rumah tangga gue biar gue akur sama dia. Gitu. Nah itu sama seperti hidup juga sama gitu. Kayak dulu lu nggak bersyukur, lu jokes template misalkan buat Sweet Seventeenan apa segala macam gitu. Yang akhirnya nantinya ketika lu bakal tahu gitu kayak ya udah gue gedein aja deh budget gue biar nggak terlalu sering. Tapi sekalinya gue ngejob secara finansial gue masuk, dan tapi gue juga happy. Iya. Iya sih. Yeah. Tapi emang bener Bang, gue waktu kemarin kan gue bikin konten sama lu tuh yang pertama kali kan. Terus abis itu gue pulang tuh ke tongkrongan, gue cerita ke teman-teman gue abis ngobrol sama Us gini gitu. Terus mereka besokannya chat gue kayak Nick, gue baru lihat nih Instagramnya Us gitu, kayak menurut mereka kayak pengen dah kayak punya rumah tangga yang kayak se-happy Bang Us sama Katika. Kayak happy banget kelihatannya gitu. Itu dia kan. Itu dia, orang cuma lihat di tahun keempat gitu. Mereka nggak mau maksudnya untuk lu ingin mengetahui tahun pertama gua nikah aja gitu dengan gua caption panjang-panjang nulis ya kan nulis buat istri gua karena kondisi istri gua belum stabil gitu. Jadi gua harus yang namanya walaupun gue lagi nggak ada di rumah, gue harus tetap ngasih tahu ke dia kalau gue sayang sama dia. Lewat apa? Lewat caption, lewat tulisan, lewat apa? Orang mah taunya yang bikin gue sakit hati apa coba? Saat gue ada di kerajaan, saat gue nulis sesuatu yang bukan ranah gue, yang padahal gue lulusan sastra gitu, ya kan? Orang nggak mau tahu gue lulusan sastra, nggak mau tahu gitu, kayak. Pernah ya sampai satu kolom komentar gue, copas di mana nih? 1, copas di mana nih? 2, copas di mana nih? 3. Pernah. Jadi disangkanya kalau gue goblok di TV, kerajaan. Kerajaan, bukan tadi nggak dengar kan Anda kan? Kerajaan. Disangkanya gue emang goblok gitu. Disangkanya gue nyogok, lulus tuh gue nyogok gitu. Unpad mah nggak bisa. Bener negeri anjing. Ya orang dosennya juga pada capek. Ngambil sampingan di sana sini gitu. Jadi kalau ya udah kalau kamu nggak mau lulus mah ya udah gitu. Nggak butuh amat duit mereka mah. Gitu di Unpad mah gitu. Jadi kayak banyak lah hal-hal yang kayak gitu yang ngeliat rumah tangga gue di tahun keempat ini kayak seneng deh gitu bisa saling vulgar gitu, saling kayak nyayangin yang ngewe ya kan yang ngomongin seks gitu kayak kok bisa ya karena Anda mungkin terlalu mengikuti orang tua Orba. Gimana tuh orang tua Orba gimana? Orang tua Orba gimana? Ngajarin ke anak lakinya gini. Ini salah satu contohnya aja ya dari banyak. Udahlah kamu jadi laki-laki cari duit aja yang banyak, ntar cewek ngikut. Ya. Oh, saat itu belum ada SJW. Ya kan? Belum ada yang melawan. Belum ada SJW. Kalau ada SJW, maksud Anda merendahkan kasta perempuan. Perempuan hanya ingin uang saja gitu. Ya enggak? Iya. Yang ibu-ibunya juga ngasih tahu anak perempuannya, udah kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar juga kasur dapur. Iya. Sudah memotong cita-cita anaknya sendiri. Itu ciri-ciri orang tua Orba. Itu salah satunya deh. Gitu. Ya kan?
Iya, gaji istri lebih tinggi daripada suami, ngamuk. Ya kan? Iya. Istri dibuat anaknya banyak, biar nggak tahu bandel suaminya. Iya. Horba banget dah itu. Iya kan? Iya. Ya kita mau udah lebih pintar. Iya kan? Kok masih mau ngikutin orang-orang itu ya? Iya kan? Iya benar. Iya, orang kita gua mah pengen bahagia sama istri gua. Iya. Gua sama anak satu, anak gua kuliah, gua pengen keliling dunia, bini gua. Gitu gua mah. Evolusi nanti dari YouTube gue ke situ arahnya gitu. Gue bakal jadi travel vlogger. Iya. Khusus seks. Tetap lebih segmented lagi. Iya, karena gue tidak butuh dicintai orang banyak loh. Iya. Gue cuma pengen menunjukkan ilmu gue ke orang yang mau tahu. Kalau nggak mau tahu ya nggak perlu, nggak usah. Nggak tahu. Terus tiba-tiba teman-temannya pada wah, kok lu pada gini sih hidup lu? Ya lu nggak nonton US kali? Salah sendiri. Anda cuma terkungkung dari kata-kata kotor. Dia mah kata-katanya kotor nggak suka. Ya sudah. Iya, nggak mau lebih dalam. Tidak mau. Iya kan? Iya, katanya nggak kotor nggak belajar. Iya. Ngeliat kata-kata kotor sendiri sedikit. Gue sebel banget. Dia mah ngomongnya sembarangan. Iya kan? Itu gue menyortir siapa yang nonton gue. Kalau lu kuat dengan kata-kata itu dan lu lebih fokus ke memaknai, ya nggak? Iya. Lebih lihat dalamnya. Lebih lihat dalamnya, lebih lihat kontennya, isinya apa yang bisa lu ambil dan apa yang bisa lu buang, ya itulah dia yang jadi penonton gua. Iya. Emang menurut lu Indonesian Idol doang yang boleh pakai audisi? Lah kita juga bikin memilih audisi. penonton. Iya. Iya gue. Dan gue capek gitu tiap kali proses gue viral, ada followers baru, ada teman digital baru yang selalu saja ada. Dan lu harus terbiasa dengan hal itu, Nick. Ketika lu jadi konten kreator. Apa tuh maksudnya? Kalau buat gue, Bang Uus Islam kan, kok tatoan itu selalu ada. Tiap kali gue viral. Sama sih Bang, kalau di gua kayak durhaka banget jadi anak ngehormatin bapak lu ya. Tiap kali followers lu naik dan jangkauan lu meluas, orang goblok kayak gitu pasti ada. Iya sih. Makanya kayak orang bilang, "Bang, kok lu kok masih mau sih Bang ngejelasin ke orang buat ini?" Karena mereka nggak ada habisnya. Benar, iya, nggak ada. Ya, yang ini ngerti, yang ini tumbuh lagi gitu. Iya. Ya namanya tumor ya potong lah. Gimana sih? Iya. Gitu. Karena lu udah gue tumoran mulu gitu. Ya kan, ini kutil nongol mulu ya, Kas. Iya kan, pentil 3 ya? Punya pentil 3. Tapi Bang, kayak di tengah perjalanan lu gitu, apa yang bikin lu kuat buat stick sama idealisme lu gitu? Kayak banyak orang yang menurut gua ketika mereka punya idealisme nih, terus di tengah-tengah jalan realita nggak mengizinkan buat idealisme mereka tercapai secepat itu gitu. Apa yang bikin lu bertahan gitu? Kayak nggak semua orang kayak bisa Bang. Karena saya sudah pernah mencoba untuk jadi orang lain. Kan gue bilang, gue sudah pernah berkompromi sengalah itu. Gue menutupi siapa diri gue. Gue udah mabok dari 2013, 2012 gitu. Terus kayak, Bang, padahal gue liat lo di Suci 4 tuh, lo belum minum-minum lo Bang. Ya karena gue gak nunjukin itu gitu. Gue gak nunjukin itu karena gue rasa ya udahlah ntar akan terfilter dengan jokes gue gitu. Ternyata jokes gue nyampainya ke Facebook, ke teman-teman lainnya yang mungkin punya pandangan soal alkohol berbeda, punya pandangan soal tato berbeda gitu, yang jadinya gue dimarah-marahin orang, disangkanya gue berubah padahal begini-gini aja gitu. Padahal dulu gue bukan yang nggak mau nunjukin siapa diri gue, tapi gue lebih ke yang dengan gue bawa pelesetan ke atas panggung aja, yang di saat itu kayak ngerasa pelesetan tuh susah diterima di panggung stand up gitu. Dulu, ya kan. Sekarang mah semua orang berlomba-lomba menjadi receh, ya kan? Mencoba menjadi bagus. Iya. Nah, makasih Niko sudah ngomongin. Gue dari 2012 seperti itu, gitu kan. Terus kayak gue mau nggak bawa itu aja, itu sudah jadi privilege buat gue. Kayak, oh gue boleh ya di atas panggung MC pakai pelesetan. Terus kayak orang-orang terhibur, terus kontrak gue manjang, apa segala macam. Menurut gue itu sudah jadi diri gue gitu.
gue tidak perlu menunjukkan sisi gue yang lain karena untuk menembus itu saja sulit. Gitu sampai gue bisa diterima sebagai seorang stand up comedian saat itu gitu yang bawa materi pelesetan gitu. Itu aja menurut gue sudah cukup gitu. Untuk gue membuat gue ngerasa ya udah gue nggak butuh apa-apa lagi, gue nggak butuh nunjukin apa-apa lagi dari sisi gue yang lain gitu. Iya, terus ternyata kok bahasa Sundanya mah pi anjingan gitu orang-orang teh. Udah dihibur, tapi nyebelin aja. Pi anjingan gitu, ya anjing aja gitu. Udah mah, ya gue dicomot-comotin jokes gue, udah ini sih. Terus kayak, ya pokoknya titik awalnya gitu ya gue milih bini gue sekarang buat jadiin istri aja. Mereka kayak, oh ini tipe cewek idaman Uus, oh murahan ya yang gitu-gitu. Wow. Ya, iya kan? Kok lu ke personal gitu? Lu ingat gak gue udah ngehibur lu? Ya gue pantas buat bahagia dong dengan apapun yang gue pilih gitu. Tapi kok lu gak support gitu. Apa sih yang mendasari lu untuk tidak setuju dengan apa yang gue pilih gitu? Orang gue nafsunya sama dia, gue sangenya sama dia, gue cintanya sama dia gitu. Di saat itu gue sudah fucked up sebenarnya. Cuman gue masih kayak udah, gue fokus ke nafkahin istri anak gue deh. Gue fokus ke nafkahin orang tua gue deh gitu, kayak adik-adik gue apa segala macam, teman-teman gue yang butuh gitu. Ternyata tidak nyampe gitu. Gue cuma dituduh sama seperti yang lain gitu. Gue disangkanya gila duit sama kayak yang lain. Pengen tenar sama seperti yang lain gitu. Padahal gue cuma pengen apa aja. Iya. Beda gitu. Gue mah mau diinjek-injek kayak gimana di depan panggung mah gue gak apa-apa nih gitu. Lo mau ngerendahin gue di atas panggung, gue mah gak masalah gitu. Tapi masalahnya di belakang panggung lo melakukan hal yang sama gitu. Iya sih, gue binder dandet sih gue kayak. Iya kan? Iya. Ya itu makanya ya kenapa gue menjadi gue yang sekarang ya karena ya pada akhirnya gue sudah fucked up dengan berkompromi. Misalkan ada klien gitu, Bang Uus kita pengen kerja sama Bang Uus, tapi ntar karakter Bang Uus ntar YouTube tolong gini. Ya. Oh, gak usah. Nggak mau. Cari yang lain aja. Iya. Buat apa? Gitu gue udah selama ini berjuang gitu, terus kayak lu cuma lihat dari subscriber gue dan viewers gue, terus lu ngerasa bisa ngatur gue. Gitu, Iya. Kayak lu bayar gue, lu bisa ngatur gue. Iya gitu, terus kayak ya itu mendingan gue di TV. Iya. Gue punya konsep kayak gini, masuk nggak? Oh ini lucu Mas Uus, kita pakai punya Mas Uus aja, nah ya kan enak. Iya. Ada dialog. Ada dialog. Gitu. Daripada yang kayak egosentris aja gitu pengennya. Iya, gue bilang gue secara idealis masih masuk, secara kompromi gue masih ada, tapi tidak lagi gue melakukan apa yang gue kerjakan zaman dulu gitu. Cuma sekedar ini gue bayar, kerjain gitu. Iya sih. Apakah saya perek aja boleh nolak kok? Bool ya? Enggak om, gitu, enggak mau, jangan om, saya enggak mau bool gitu. Ini aja memek om gitu. Iya. Lah kok gue nggak punya hak yang sama gitu. Apa ini kayak dengan prinsip yang lu pegang seteguh itu gitu kayak kayak gue melihat tuh sebagai orang yang emang berpegang aja sama idealisnya gitu. Ya kayak kompromi ya bisa tapi prosesnya harus ada dialog dulu. Gue tahu siapa dia. Ini maksudnya kemana? Ke situ dulu aja, ngobrol ke situ dulu gitu. Kalau dia nggak mau ngebuka ke arah situ ya gue juga nggak bisa dari awal. Mendingan si ini aja, followernya tuh puluhan juta, terus subscribernya puluhan juta. Nama dia aja tuh, image-nya juga baik gitu. Dan kelihatannya mau berkompromi demi uang. Iya kan, mau kok dia gitu. Iya kan? Iya. Tapi ada nggak sih kayak momen dimana lu tuh ngerasa ada nggak sih idealisme lu kayak ini sulit nih, tapi ini idealisme gue gitu, jadi gue bakal tetap stick di situ. Gue nunggu 3 tahun nih. Gue nunggu 3 tahun sampai akhirnya gue bisa menafkahi semuanya dengan gue bisa mengasih hak-hak yang bekerja sama gue, termasuk kayak ke istri gue, ke anak gue segala macam, ke orang tua gue, dengan like setelah menunggu 3 tahun. Sebelumnya gue cuma ya semampu gue aja berapa gitu. Kecuali buat karyawan ya, kalau karyawan dari awal emang sudah segitu. Jadi kadang-kadang ya duitnya Sarul nih atau duitnya Latif sopir gue kadang-kadang lebih gede dibanding gue. Ya orang-orang bilang kayak masa
ini lu lebih gede dibanding lu gitu apa segala macam, teman-teman gue gitu, lu juga harus tahu dong Mus kebutuhan lu kayak gimana. Iya, gue bilang kayak rezeki mah nggak bakal kemana gitu. Gue nggak bisa ngilangin histori gue dengan kru gue, dengan orang-orang yang kerja sama gue. Ini prosesnya panjang loh sampai mereka mau stay sama gue gitu. Itu struggle gue sih bang, kayak maksud gue kayak ada Thomas, Lukas gitu, gue merasa punya tanggung jawab buat itu buat bagus, hidupin mereka gitu. itu bagus. Ya, secara histori gitu gue sama supir gue sama Sarul apa segala macem, gue nggak bakal bisa gantiin mereka gitu. Mungkin mungkin ada yang lebih jago dari mereka, lebih sigap, lebih disiplin ada. Cuman yang secara histori cerita sama sih kayaknya susah gitu. Makanya gue pertahankan mereka gitu. Karena gue juga ngomong sama mereka kayak, lo kalau mau cabut dah gitu. Daripada sama gue begini nih gitu. Terus mereka bilang, saya mau Kang ada di sini gitu. Saya mau Bang ada di sini. Terus ya udah. Ya mau nggak mau, gue harus bayar loyalitas mereka dong. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kru gue tuh nggak banyak, bener nggak? Yang lo liatnya Sarul aja udah gitu. Karena satu ini tenaganya 5 orang. Dan apakah dia bekerja dengan kapasitas 5 orang karena gue paksa? Enggak, karena dia mau melakukan itu. Tapi emang sekarang sulit bang, kayak ada aja gitu omongan kayak dulu Thomas punya mantan gitu. Dia ngomong gitu kayak, lu lihatlah WS sama teman-temannya misalnya. Teman-temannya jadi apa gitu. Apalagi sekarang Niko yang sekarang karirnya belum sesettle WS. Lu mau menggantungkan hidup lu sama mereka, sama dia gitu di saat guanya aja belum gitu. Ya itu dia, nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak perlu denger. Bener nggak sih? Kayak kalau kita ngomongin soal uang, ya lo mau WS mau udah jauh tuh. Bener nggak? Kayak secara kapasitas, subscriber apa segala macam, dia teman lu gitu dan akan menjadi perbandingan kan. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal value, WS nggak bakal bisa ngomongin sumbing seperti lu. Lu bisa ngebuat orang-orang yang punya kekurangan dalam dirinya, apalagi memang cacat fisik gitu, punya percaya diri. Kayak kalau misalnya dapet DM kayak, Bang thank you ya karena lu gue bisa lebih nerima diri sih. Happy banget sih. WS tidak pernah mendapatkan itu. Nilainya gitu. Memang secara subscriber jauh, mungkin secara follower jauh, secara impact juga jauh gitu. Cuman lo harus mulai dari sesuatu gitu. Lo harus memulai satu hal yang emang itu diri lo gitu. Dan value lo dari situ, sehingga nantinya ada orang yang bilang kayak, misalkan suatu saat lo kaya dari konten-konten lo gitu, terus tiba-tiba ada orang segampang itu ngomong kayak, enaknya jadi lu Nick. Keluarlah kata-kata YouTube Got Talent Part 2. Kotor memek tai gitu. Itu saatnya gue kasih meme lu. Iya, gambar yang bisa berbicara. Iya, kasih aja itu udah. Lu nggak tahu gue sempat minder, lu nggak tahu gue sempat struggling. Gue bayar kru gue walaupun gue nggak punya duit gitu kayak gitu. Mau tahu? Lu padahal lu itu mulut yang sama, yang ngomong ngebanding-bandingin gue sama WS gitu. Iya kan? Yang pada akhirnya ketika lu ngelakuin apa yang lu suka dan lu cintai dan lu punya value di situ, lu akan lupa dengan omongan mereka. Iya. Lu gue udah menikmati ininya ya. Iya. Udah. Jadi berarti kalau kayak gitu lu nggak percaya dengan ini dong, kayak kan ada orang bilang kayak udahlah hidup mah ikutin takdir aja, udah dia ngatur gitu. Berarti lu nggak percaya kalau takdir? Oh berarti dia tidak pernah nonton anime. Apa sih? Betul. Memang ada karakter anime yang ngikutin takdir, menyerah dengan takdir. Betul. Asta Black Clover nggak punya magic bro. Iya kan? Iya. Tapi apakah dia menyerah dengan takdir? Saat dia berusaha, ternyata dia dikasih anti magic bro. Pedang yang bisa nebas magic. Apapun magic, ya kan anjing. Ya itu dia gue. Yang percaya takdir itu ditentukan sama lu sendiri sebenarnya. Iya, yang main giveaway be yourself and never surrender. Tapi be yourself-nya ada di gue. Never surrender-nya ada di gue. Lu dapet apanya selain ketikan itu? Iya. Orang yang ngerjain itu gue, kok giveaway-nya di tempat lain sih, gimana sih? Yang ngerjain dua-duanya itu gue gitu. Be yourself and never surrender, gue. Makanya gue bilang giveaway terbaik gue di konten gue adalah berbagi cerita. Udah. Itu giveaway terbaik gue. Yang selama ini gak lu sadarin gitu. Cuma orang yang mau ngedalamin konten lo aja.
Iya. Sampai sekarang ada yang masih suka DM-an sama gue kayak, "Bang, sehat gak?" apa segala macam. Itu masih ada orang-orang kayak gitu. Itu yang gue cherish, itu yang gue banggakan gitu. Karena ada orang yang berubah karena Gue nggak ngomongin soal berubahnya, itu kan ada usaha dia juga untuk berubah, bener nggak? Iya. Gitu. Ya gue bahagia aja mereka menemukan kebahagiaan versi mereka gitu. Iya, yang selama ini ditutupi dengan omongan orang, ditutupi dengan ekspektasi orang gitu, yang akhirnya kayak yes gitu. Ternyata gue cuma kurang berani gitu. Ya udah, kan abis itu sisanya dia yang berani ngadepinnya, bukan gue. Yaitu it's you gitu. Dan itu mulia banget sih Bang, kayak maksud gue kayak daripada orang cuma kayak wah iPhone 11 nih langsung be yourself and never surrender gitu, tapi kayak nggak ada value-nya sebenarnya itu karena mereka cuma pengen materinya aja. Iya. Ya sama. Idolanya dan fansnya sama-sama pengen instan kan? Iya. Yang bikin giveaway pengen punya subscriber banyak dan cepat, instan. Ya fansnya juga pengen dapat iPhone dan handphone bagusnya dengan instan. Makanya kan Uus mau buat umat survive. Umat survive. Iya kan? Iya. Yang kadang-kadang mereka suka aneh banget sih kayak, "Bang, gue mau ngirimin lu bla 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 bla." Mungkin zaman dulu mail time kali ya. Iya, mail time Lauren Kifrando. Betul sekali. Iya. Itu besar sekali. Gue tanpa gue sadar, oh ternyata gue ngalamin itu gitu. Terus gue bilang kayak, "Gak, itu usaha lu," gue bilang. Bukan karena gue. Lu nonton konten gue aja, gue udah bersyukur. Terus apalagi itu punya impact ke hidup lu, ya gue mah seneng aja gitu. Udah. Dan itu menurut gue cukup. Gue cuma jadi batu loncatan lu menuju kebahagiaan versi lu gitu ya. Gue ikut seneng aja udah. Karena tanpa gue sadar, gue ketemu lu, gue ketemu Gofar, gue ketemu Danila, gue ketemu Ardito, gue ketemu Vibe, gue ketemu Classmile, gue ketemu apa segala macam. Yang gue nggak tahu tuh dari mana. Nggak ada. Kecuali emang ada yang maksa banget kayak udah, "Bang, ini udah kebeli barangnya," gitu. Mau nggak mau gue harus ngirim ke lu sih. Ya udah kebeli barangnya gitu. Terus dia pakai nabung lagi, pakai duit gajinya dia. Terus gue tanya kayak, kebutuhan rumah lu semua udah kecukupin belum? "Udah Bang, puji Tuhan," gitu dia bilang. Udah semuanya. Ini gue emang sengaja nyisain ini sepatu Ventela gue yang warna kuning gitu. Orang Dikasih orang gitu. iya. Gaji gue emang gak seberapa Bang, tapi buat lu gue mau nih buat ngasih lu ini doang. Ada. Iya. Lebih valuable. Iya. Menurut orang-orang gue mau pakai local pride. Menurut gue local pride yang dimaksud ini menurut gue adalah orang-orang yang nonton konten gue. Local pride-nya ke situ, bukan ke Ventelanya gitu. Tapi masih ada loh. Ya sepatunya Ventela, masih ada yang ngomong gitu. Masih ada, tapi gue gak peduli, itu dia. Karena valuable. Ketika kita ngomongin soal value, omongan kayak gitu nggak kena ke kita. Tapi buat yang lebih dalam gitu Bang, kayak karena lu percaya takdir itu dengan sama lu sendiri. Iya. Tuhan tuh lo tempatin di mana Bang? Karena banyak orang kayak, "Udahlah takdir biar Tuhan yang atur lah," gitu. Kayak gue mau jadi apa biar Tuhan yang atur lah. Gue cuma percaya. Ini sih kemarin gue baru dalam kondisi lagi mabok terus berpikir. Terus gue lagi main Words of Wonder. Main TTS gitu tau kan. Kayaknya hidup gue cuma 3 deh sebenarnya. Apa aja itu? Iman, main, amin. Itu pegangan gue mulai hari ini. Iman, main, amin. Cuma 3 hal itu yang gue kerjain. Gue terserah mau takdir kayak gimana. Kalau misalkan gue menyerah dengan kondisi gue waktu di boycott, gue gak bakal berusaha. Gue mungkin bakal ya santunan ke anak yatim, membuat branding yang bagus, umroh, bawa wartawan. Tapi enggak, gue nikmatin aja prosesnya. Gue nikmatin aja proses, ya udah biarin aja orang mau ngomongnya gimana juga. Orang nunggu gue untuk kayak kelihatan baik gitu, sehingga nanti pas kelihatan baik gue tahu nih si Usum paling pura-pura. Terus akhirnya gue kecelek, terus ngatain gue lagi, double, ya kan? Mending lu sabar aja, nikmatin aja prosesnya.
sampai gue bikin YouTube 2 tahun, subscriber gue masih 500.000. Saat mungkin artis-artis lain yang memulai YouTube udah 1 juta, 2 juta gitu dalam kurun waktu 6 bulan gitu, 3 bulan gitu. Cepat sekali. Cepat sekali Cepat kan. sekali. Tapi ya Gue gak ngincer itu gitu. Dari awal gue pengen apa yang gue suka, lu tonton. Ya syukur lu suka, kalau nggak suka ya nggak usah ngatur. Ini bukan TV. Iya. Ini bukan TV. Banyak kayak bilang gue kayak, abang konten lu yatim-yatim mulu, bosen dah gitu. Kalau keresahan lu itu doang kenapa? Itu dia, terima kasih bang sudah menyuarakan dia. Tidak semua orang bisa jadi happy yatim. Iya, tidak semua orang bisa jadi happy boycott. Iya. Kenapa lu nyalahin kehappyan gue? Kalau lu nggak mampu nemuin kehappyan lu sendiri. Itu dia. Terima kasih. Kenapa lu jadi nyalahin happy gue? Kalau lu nggak bisa nemuin happy lu sendiri kan aneh menurut gue. Oh, ternyata happy-nya cuma di komentar, ya udah. Nggak bikin apa-apa juga. Ya udah biarin. Iya. Tadi ada nggak tahu ini, ada orang yang mungkin nggak tahu karir gue dari awal sih, dia sampai bikin meme gitu ya. Ini orang dimaki-maki berdua nih, konten gue sama Yang Lek bikin rumah tangga kan, gue ngomongin rumah tangga masih Yang Lek gitu, terus kayak ini 2 orang ini makin lama makin dewasa, makin bertanggung jawab, makin jadi diri sendiri, makin berkarya apa segala macam. Ini yang dulu caci maki mereka pada ngapain ya sekarang gitu. Ya kalau gue bilang mah jalan kaki kali, beli kuota, gue bilang gitu. Masih gitu-gitu aja. Ke counter gitu, jalan kaki gitu. Ya nggak tahu, ya maksud gue kayak setahu gue dari semua tetangga-tetangga gue yang ngomongin keluarga gue nggak kemana-mana. Itu aja bukti konkretnya. Iya. Orang-orang yang meragukan gue segala macam hidupnya di situ aja. Kalau berkembang terus padahal. Iya, oh iya, jangan jauh-jauh waktu gue memilih karir sebagai stand up komedian aja. Udah lah. Postur kamu tuh bagus jadi tentara. Postur kamu tuh bagus aja tuh. Udahlah PNS gitu. Udahlah kamu kerja kantoran aja. Udah nggak mau. Kamu mah nggak tahu diuntung. Hah? Nggak tahu diuntung? Itu tahu diuntung. Tapi kok nggak tahu? Nggak tahu diuntung. Goblok. Seperti tahu. Iya. Nggak tahu diuntung, kan diuntung. Udah tahu. Di siapa untung? Iya, dia diuntung. Gimana sih orang suka tolol? Ya makanya orang ngomong itu pasti bego. Udah pasti tuh. Itu pasti bego. Kita udah bukan di generasi yang harus kerja kantoran, tidak. Lu bisa kerja di e-commerce, lu bisa kerja di agency, lu bisa di startup, bahkan lu bikin konten YouTube pun tidak harus yang kayak gini. Lu bisa bikin yang cuma unboxing, review makanan, ngajarin orang bahasa Inggris, bahasa Korea gitu. Lu cuma bisa sesimpel itu, you can be anything gitu. Di saat you can be anything, terus lu dengerin orang yang pengen lu jadi one thing. Buat apa Niku? Buat apa? Ya karena di zaman mereka tuh dibuat untuk jadi one thing. Ya kalau suami ya kerja, ibu ya jadi ibu rumah tangga. Mana bisa menerima mereka kayak rumah tangga, ibu rumah tangga bisa jadi selebgram. Belum relate mereka. Iya, ibu rumah tangga jadi selebgram, bisa jadi YouTuber juga. Suaminya selain kerja bisa bikin YouTube juga buat hobi dia. Bisa juga jadi pengisi acara buat misalkan acara merakit RC atau Lego Star Wars, punya koleksinya segala macam. Orang pengen nonton gitu, pengen lihat langsung. Mana bisa orang itu menerima hal itu. Yang gue ajak adalah mari kita kubur orang-orang seperti generasi di atas kita. Iya. Ya biarin aja mereka, kalau emang mereka pengen ya secara finansial asetnya harus tanah di mana-mana, harus punya rumah lebih dari 1, harus yang emas investasinya, yang
yang perhiasan yang gitu-gitu segala macam. Ya kalau kita pengen investasi ke YouTube, ke sosial media, ya nggak apa-apa juga. Stop bilang sukses tuh terstruktur ya bang. Kan dari mana aja. Kan dari mana aja. The biggest jokes kan ada di Om Deddy. Apa tuh? Jadi bikin cara sukses. Om Deddy menyebutkan cara-cara sukses ala dia kan. Terus kayak tidak. Bukan aku. Sebenarnya sudah. Ya kita tuh paling gak bisa kita mendikte orang. Kok kamu jadi YouTuber kan? Pertama lu punya editor kayak Saru. Luka sama Thomas, lu cut aja. Mereka mau beban finansial. Lu bisa dengan diri lu sendiri, nggak butuh mereka berdua. Buat tim lu tuh kalau bisa krunya banyak, biar kelihatan lu tuh YouTuber sukses nih. Iya. Kan bisa aja gue ngasih saran sukses seperti itu, tapi yang gue kerjainnya tidak seperti itu. Orang kru gue cuma 1, 2 sama si Latif udah asisten gue, sama Diki kadang-kadang bantu-bantu. Kenapa gue nggak, kalau dibilang gue datang ke tempat syuting gitu kayak, aduh bang, kira-kira nanti lu datang berapa orang ya? Enggak, cuma Sarul. Lah tim lu cuma Sarul bang. Iya. Ya kunci sukses gue di 1 orang ini kok. Kenapa gue butuh banyak? Kunci sukses lu cuma di 2 orang ini. Ya kenapa butuh banyak? Banyak is overrated, man. Iya. Setuju. Orang dibilang jangan jadi orang kebanyakan. Kenapa lu suka yang banyak? Nggak boleh suka banyak, iya benar sekali. Nggak make sense. Nggak masuk di logika gue tuh. Ya kan? Iya benar sih. Aduh ya Allah. Sampai terakhir bang, kayak ini terakhir banget nih. Kayak kalau misalnya di saat itu dari lu di boycott itu lu nggak bounce back gitu, kayak lu tetap gitu-gitu aja gitu. Apa lu akan tetap stay? Oke, gue mau di entertainment. Gue udah bilang sama istri gue saat itu sih, gue bilang kayak, Bun kalau aku punya pekerjaan lain selain entertainment nggak apa-apa nggak gitu. Ya entah gue kerja kantoran atau agensi atau apa gitu. Gue sempat bilang kan bini gue dagang gitu, dagang spray kayak dagang apa gitu, segala macam. Gue udah sempat bilang ke bini gue gitu. Jadi lu kayak ya udah aja gitu ya, kayak nggak punya bayangan lu mau jadi apa ke depannya gitu. Iya, karena gue benci banget gitu kayak orang yang kayak ada yang dulu pernah ngatain gue kayak, mampus lu udah gak di TV lagi, ngojek gitu. Wah mampus lu udah gak di TV lagi, hidup lu berantakan, lu jadi pembantu deh lu gitu. Wah banyak orang yang ngomong kayak gitu. Dan apakah gue kayak ngerasa kayak, gue gak mau jadi tukang ojek, gue gak mau dagang, gue gak gitu hidup gue. Seandainya gue kemarin jadi pedagang ya sudah. Emang itu jalan lu berarti? Iya, sudah gitu. Walaupun itu bukan mimpi lu sebenarnya nggak apa-apa. Iya, emang menikahi istri gue yang sekarang itu mimpi gue, bukan, itu dia fantasi gue. Tapi apakah itu mimpi gue punya istri yang seperti ini, yang tatoan segala macam, bukan mimpi gue. Iya. Tapi karena gue sudah terbiasa mimpi gue tidak terrealisasi, tapi gue diberikan realita yang lebih baik, ya kenapa tidak? Iya sih, terkadang ada realita yang lebih baik sebenarnya. Terus kayak gimana lu tetap stick gitu sama idealisme lu, sama prinsip lu yang kayak jujur tuh tetap the best gitu. Soalnya jujur tuh bukan sikap, jujur tuh obat. Ini terakhir kali ya gue bilang gini, kayak penyakit hati itu banyak. Penyakit hati itu bukan ketika lu hilangin satu terus tidak muncul yang lain. Kan ada namanya 7 deadly sins, itu munculnya dari hati loh. Dan padahal dari semuanya, dari gluttony, lust, wrath, terus ya pokoknya ada 7 itulah ya. Kalahnya cuma sama 1 tau, honesty. Lu mau rakus, kalau lu jujur, iya gue mau orangnya rakus, maafin gue ya. Bisa nggak tolongin gue untuk gue nggak jadi rakus lagi? Nggak bakal jadi rakus dia. Dia marah, teman-teman sorry ya, gue orangnya pemarah. Jadi kalau gue marah gitu, lo boleh kok negor gue. Selesai. Tapi berarti itu harus diimbangi sama lo harus mengerti diri lo sendiri. Iya, kan aku adalah sebenar-benarnya diriku dan referensi yang kupilih. Iya, orang mau ngomong apa, gue nggak peduli orang referensi hidup gue nggak sama dia. Iya, apa yang mau gue coba buat perjuangkan nggak sama dia. Dia mah cuma pengen sekedar hidup, gue mah pengen ngasih impact, gue pengen ngasih value,
Gue pengen ngasih satu alternatif kehidupan. Gue kayak di konten gue kayak mencoba ya udah sejujur-jujurnya gitu, gue minum iya, gue ngerokok iya gitu. Even mungkin dikritik sama keluarga sendiri gitu. Lu pernah ngerasain tuh kayak dikritik sama keluarga sendiri kayak, ih kenapa sih lu gitu, nggak perlu lah lu itu, kalau misalnya memang kayak gitu nggak usah tunjukin lah gitu. Sejujurnya sih gue nggak pernah. Cuman ada dari keluarga gue yang bilang gitu kayak, wah orang-orang bertato adalah tentara iblis. Oh damn. Ada yang ngasih gitu. Ini lucu aja sih gitu kayak. Dia ngasih gue YouTube video gitu, wah orang-orang bertato adalah tentara iblis. Gitu. Terus gue bilang kayak, oh gitu ya. Oh keren dong kalau kayak gitu. Setahu gue yang ngancurin keluarga nih bukan orang yang bertato loh. Yang rebutan warisan bukan orang yang bertato. Gue bilang gitu aja. Yang nggak bertato. Dan menurut gue dia yang lebih iblis dibanding semua keluarga gue yang lain. Terus lo nyangka gue, keluarga gue yang nggak pernah rebutan warisan sebagai entah iblis cuma karena bertato. Oh, thank you. Iya. Pas gue balikin seperti itu, oh langsung dia trigger. Ya sorry, gue bukan ke lu maksudnya. Ya, gimana bukan? Kenapa anda share kalau gitu? Ya kan? Gitu. Ya sorry, bukan ke lu maksudnya. Iya, yang catur sama gue. Iya, ibaratnya kalau papa catur itu perbacotan, jangan lawan gue dah. Jangan dah. Iya. Lu tuh masih kalau di setiap anime lu tuh pasti mendapatkan kekuatan paling besar tuh di tempat yang paling sunyi, senyap, dan lu nggak nyangka itu gurunya tuh bakal kayak gitu attitude-nya. Kung Fu Boy. Iya. Naruto diajarin rasengan sama yang suka mesum. Jiraiya. Nah, gue mau udah berada di tahap itu. Ya udah, kalau lu mau belajar sama gue ya silakan, tapi ya gue mah begini mesum gitu. Gue mah ya gini cabul gitu. Ya gue mah gini peminum tato gitu. Kalau masih mau belajar sama gue, ya ayo gitu. Ayo kita sama-sama gitu. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Gue baca lagi aja Ica Paradise ya kan. Tetap stick sama ini gue. Ya udah, gue mah di sini. Ya udah, Naruto nggak mau sama gue, ya udah gue baca lagi Ica Paradise. Kalau dari nyokap lu sendiri, misalnya orang terdekat sama lu, itu nggak melarang lu buat jadi something yang lu mau gitu? Ya gue bilang sama nyokap gue kayak, gue bertato, gue minum apa segala macam. Apakah gue pernah membentak mama? Apakah gue pernah menelantarkan mama? Gitu. Sebutin sekali apa pernah menelantarkan keluarga? Selama udah bisa nyari duit sendiri gitu ya. Enggak. Ya udah. Ini hidup AA gitu. Ini yang AA jalanin sekarang gitu. AA punya tempat. Dan ini tidak pernah dilakukan sama di keluarga kita, mau keluarga papa mama tidak ada yang pernah jadi di posisi AA sekarang gitu. Jadi AA cuma bisa meraba-raba. Tapi kalau kita cuma meraba-raba jadinya kita buta kan? Iya. Ya udah aja gue ikutin ini. Kata hati. Iya. Karena kalau gue pun di titik itu, gue pernah ngerasain kayak nyokap gue bilang kayak, kok kamu janganlah bikin konten yang ngomong kasar segala macam. Nyokap gue juga ngomong kayak gitu. Tapi nyokap gue nonton Semprot dan dia ketawa-ketawa gitu kayak yang dulunya gue pahit banget hidup gue terus diceritain sama gue lagi jadi bercandaan gitu kayak iya ternyata zaman dulu susah tuh ternyata akan jadi komedi di kemudian hari gitu. Justru nyokap yang dapat perspektif. Iya, wah ternyata kita dulu semiskin itu ya gitu. Nyokap gue ketawa ternyata anak gue dulu dengan duit jajan segitu, dengan kehidupan dia dulu yang gak dapat full privilege dari orang tuanya gitu, orang tuanya juga bukan orang kaya gitu. Tapi kok anaknya bisa sampai sini gitu, ketawa aja nyokap gua. Bisa satu frame sama Andika, sama Gading, bisa sama Om Deddy Corbuzier gitu. Ini anak yang dari dulu tidak diharapkan gitu. Ya udahlah, mau dia mau jadi penjahat juga ya mungkin salah gue gitu. Nyokap gue tuh udah sampai pikir gitu. Iya sih, kayak bokap nyokap gue kan kayak dari dulu nggak pernah yang mengekang gue buat jadi apa gitu. Kayak even dia liat konten gue pas dulu di CIB gitu, kan terlalu kasar, vulgar namanya. Yeah. Mereka nggak pernah yang suruh stop kayak, dah jangan bikin konten lagi itu terlalu kasar gitu, bikin konten bagus-bagus aja gitu. Ya, kalau jadi bikin konten yang bagus tuh bagusnya seperti apa? Apakah yang bagus itu tidak menyinggung? Iya.
PK, Three Idiots, film-film India tuh, American. Dua-duanya ninggung. Bagus. Enggak, kayaknya standar mereka cuma nggak pengen kita terluka aja sih. Iya. Cuma itu doang. Tapi kalau pada akhirnya mereka ya udah nerima aja gitu sama apa yang kita buat, itu udah privilege banget. Nggak ada, keluarga gue nggak ada ngomongin gue bikin konten apa segala macam, nggak ada ngomongin gue. Karena mereka tahu, kalau gue ngomongin Uus, ntar Uusnya tahu gue harus ada bacot sama dia. Salah gitu. Enggak nih kayaknya gitu. Udah. Lebih baik enggak? Iya, ya kan? Si Kamaru. Ya kan? Udah visioner. Iya. Ya udah lu mau bacot, iya. Lu bacot nih, tapi bayangan gue udah masuk ke lu nih. Udah gini nih. Iya. Yuk, gini aja yuk. Yuk, gini yuk. Yuk. Udah gue tahu. Iya sih. Si Kamaru udah. Ya udah bacotnya terus. Oh, gitu. Iya. Gini dulu dong. Ya, gini dulu dong. Ya, gitu. Jadi pada akhirnya balik ke diri kita sendiri, Bang. Ya iya, nggak ada lagi. Orang anime aja pasti ujung-ujungnya untuk mendapatkan kekuatan terbesar adalah kau harus melawan dirimu sendiri. Sudah. Apalagi nih. Sudah tidak ada lagi. Karena di luar sana banyak orang-orang kayak gitu, Bang, kayak aduh, ya udahlah, kebahagiaan gue ngebahagiain orang tua gue gitu. Padahal mungkin ketika prakteknya mereka ngomong tuh mereka nggak bahagia juga. Ya terserah, gue mah. Kalau lu ngerasa lu membahagiakan orang-orang di sekitar lu dibanding kebahagiaan lu sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau suatu saat lu meledak, lu jadi benci semua. Iya, itu Sami mawon. Itu mah gitu, antara lu ngadepin masalah kecil tapi banyak, apa masalah gede tapi satu gitu. Pilihannya cuma itu. Aduh, udah kali ya. Udah cukup kali ya. Oke, kalau gitu itu aja hari ini. Semoga ada yang bisa lo ambil dari perspektifnya Bang Uus. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gue tidak pernah memaksa orang-orang buat. Itu flow ngobrolnya terlalu terlalu lama. Ini obrolannya terlalu serius gitu. Ya nggak apa-apa. Bisa antara teman-teman lu pada maju karena mungkin salah satunya nonton konten ini, jangan kaget. Jangan iri. Jangan marah. Salah sendiri. Ya kan? Kita begitu aja jadi. Orang mah ya udah, yang mau nonton enggak yang enggak. Simpel aja. Makasih Bang Uus. Makasih banyak Bang. Aduh. Nggak kebayang gue hari ini bisa collab sama Bang Uus tuh, nggak kebayang anjing. Kayak kebayang anjing kalau gue punya VIP card anjing, bukan kapan aja mah. Iya. Jadi kalau gue tuh sebenarnya niatnya emang suatu saat tuh ya gue akhirnya pilih rumah yang sekarang mau gue tempatin ini buat tahun depan ini. Emang gue pengen siapapun yang kenal sama gue, yang kenal personal sama gue gitu, kalau mau ketemu sekedar ngobrol apa segala macam atau keluh kesah tanpa harus bikin konten pun bisa gitu. Ya pokoknya jeleknya gue gitulah, pokoknya gue orangnya gampang banget recover. Ibarat gue recovery speed gue tuh 99. Jadi gue sakit hati pagi, malam udah bukan malam, jam 10 juga udah gak apa-apa. Kuat sekali. Udah full. Makanya kan ada beberapa sih di konten gue yang bilang kayak Uus mah Deadpool. Gue kadang-kadang terus kayak apakah karena bercandaannya, apakah karena apanya gitu. Tapi ini perspektif lain sih gitu, kayak gue, ya juga Deadpool juga gue gitu, kayak gue dikatain emak gue apa segala macam, pagi sakit hati jam 10 udah ya udahlah. Orang mabuk gak gitu sih. Gitu. Jadi kayak kayak gue kayak tadi tuh ada yang ngatain terakhir ya, kayak cerita aja kayak tadi ada yang ngatain kayak wah bokap lu masuk neraka. Berkali-kali banget di DM gue kayak bokap lu masuk neraka ya. Gue kayak cuma ya udah kalau itu pandangan lu ya udah biasa aja gitu, cuma kayak yang gue permasalahkan dia pakai fake account gitu. Ya intinya mah gini, apa kalau pernah melihat Wisnu Tama melakukan itu? Apa kalau pernah melihat Chris Brown melakukan itu gitu, kayak your father's going to hell ke DM lu berkali-kali. Yang bisa melakukan itu cuma orang yang no life. Iya. Nggak ada yang nggak bisa. Maksudnya gue juga nge-DM orang sampai
spesifik itu sampai berkali-kali sampai kayak niatnya buat nyakitin lu gitu. Nggak pernah gue. Tapi jawabannya gitu bang, dia bilang kayak sorry lah, gue emosional tadi karena gue nggak dapet kasih sayang yang layak dari bokap gue. Nah iya. Tapi kenapa jadi nyalain bokap gue gitu? Nah iya kan, karena dia bisa mencari kebahagiaan dia sendiri. Makanya dia iri sama lu. Udah mau punya bokapnya udah meninggal, tapi kok dia masih bisa bahagia? Nggak mungkin anjing. Iya. Ya udah. Gitu kan. Oke lah kalau gitu, terima kasih karena nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan segala macamnya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Cus, dadah.